Di video kali ini kita akan membahas nih, ilmu-ilmu yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis sapi. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juragan semuanya, kembali bersama saya Fahri Ramadan. Di video kali ini kita akan membahas nih, ilmu-ilmu yang harus dipersiapkan untuk memulai bisnis sapi. Nah, di sini akan ada 5 poin ya. Jadi ini sangat penting. Kenapa? Karena ketika mau memulai bisnis sapi, tentunya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu ilmunya. Jadi tonton videonya sampai selesai ya. Yang pertama, ilmu memasarkan sapi. Ya, ini penting banget ya. Jadi kalau misalkan kita memelihara ternak sapi, entah itu penggemukan, breeding, ataupun lainnya, itu kita harus tahu dulu siapa yang akan kita tuju pasarnya ya. Jadi kita harus lebih mengerti dulu mengenai cara memasarkannya. Kalau misalkan kita nggak tahu marketnya siapa atau pasarnya siapa, ini nanti akan menjadi masalah di akhirnya ketika kita sudah merawat sapi. Misalkan kita melakukan penggemukan setelah sekian bulan, tapi ternyata setelah sapinya siap panen, sudah kita pelihara, kita nggak tahu mau jualnya kemana. Nah, ini ada beberapa target market yang bisa kita incar ya. Yang pertama mulai dari target kurban. Misalkan kurban itu banyak ya, misalkan dari perorangan, DKM, institusi, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu sesama peternak. Nah, ini bisa kita sediakan ya, misalkan itu bakalan sapi, jadi kita trading atau kita juga misalkan bisa breeding, nanti punya menghasilkan pendet ataupun bakalan, itu bisa kita jual kepada sesama peternak yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, yaitu bisa juga untuk jagal ya. Jadi kan tentunya setiap harinya ada sapi-sapi yang dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging di sekitaran kita, yaitu biasanya di pasar tradisional ya, itu biasanya memotong sapi gitu. Nah, itu bisa juga jadi sasaran pasar kita ya, agar sapi kita bisa terjual dan juga menghasilkan. Biogen adalah pakan ternak hasil penelitian Balai Besar Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Rumput biogen ini terdiri dari 3 varietas, yaitu Biogras, Biovitas, dan Bionutris. Untuk informasi dan pemesanan bisa menghubungi kami melalui WhatsApp berikut. Yang kedua, yaitu ilmu mengenai pakan. Nah, pakan ini sangat-sangat penting ya teman-teman. Apalagi dalam hal penggemukan, 70% sampai 80% biaya dari operasional peternakan adalah pakan. Hanya kita harus tahu pertama mulai dari pakan seperti apa sih yang harus diberikan gitu untuk mencukupi nutrisinya dan juga sapi itu nanti bisa berproduksi secara baik. Yang kemudian yang kedua, jadwalnya seperti apa? Seperti misalkan di kandang juragan, untuk memenuhinya kita ada 4 kali pemberian pakan, yaitu 2 kali konsentrat dan juga 2 kali hijauan. Mulai dari jam 8 kita berikan konsentrat dulu pagi-pagi, kemudian menjelang siang kita berikan hijauan, sore nanti kita kasih konsentrat lagi sekitar jam 3-an, dan nanti malam setelah maghrib itu akan kita berikan hijauan lagi untuk dia bisa makan. Ini tergantung juga preferensi masing-masing ya. Terus kemudian yang ketiga juga kita harus tahu supply-nya ya, supply yang ada di sekitar kita itu apa aja yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan pakan yang ekonomis tapi juga tetap produktivitasnya tinggi. Yang ketiga, ilmu mengenai kandang. Nah, jadi teman-teman ketika bikin kandang itu juga jangan salah ya. Ini tergantung dengan nanti karakteristik sapinya. Kemudian juga yang kedua, tujuan usaha kitanya seperti apa. Misalkan kita mau penggemukan sapi lokal, ya berarti itu dibikin kandangnya berjejer ya, jejer, dan juga nanti disiapkan ada keruhnya. Nah, biasanya pembuatan kandang untuk seekor sapi jantan dibutuhkan lebar kandang minimal 1,5 kali 2 meter ya. Tapi kalau misalkan mau lebih besar juga boleh, misalkan 2 kali 2,5 meter atau 2 kali 2 meter. Nanti yang perlu diperhatikan juga adalah ketinggian tempat pakannya dan juga sirkulasi udara ya di sekitaran kandang. Nanti juga tentunya yang perlu kita persiapkan di kandang juga adalah saluran untuk pembuangan kotorannya gitu, agar memudahkan kita membersihkan dan juga mengumpulkan kotoran dari sapinya.
keempat yaitu adalah pemilihan bibit sapi ya. Nah ini penting, kenapa? Karena ini kita berhubungan sama makhluk hidup ya yang memiliki genetik dan karakteristik yang memang berbeda-beda. Kalau misalkan sapinya itu tidak baik atau tidak bagus secara genetiknya, nanti juga akan mengganggu secara pertumbuhannya. Karena ketika kita beli sapi itu ibaratnya kita beli mesinnya. Kalau misalkan di pabrik lain kita beli mesin, kalau ini kita sapinya tuh udah memiliki mesin, yaitu misalkan dari kita berikan pakan yang murah, dia akan menghasilkan sesuatu yang mahal, yaitu daging. Jadi dia bisa mengubah situ. Nah itu melalui proses pencernaannya. Nah ini juga akan berkaitan dengan genetik sapinya gitu. Kalau misalkan genetik sapinya nggak bagus, nanti dia juga tidak akan berproduksi secara baik. Gitu. Makanya kita juga harus memilih-milih ya. Pertama bisa dilihat dari kakinya itu yang harus tegak lurus, kemudian bisa lihat juga dari postur tubuhnya, mulai dari bahunya harus lebar, terus perutnya juga kalau bisa jangan terlalu besar gitu. Terus yang kedua umurnya juga bisa dilihat, umurnya kalau bisa cari yang sekitaran 1 tahunan, 1 sampai 2 tahun. Terus kemudian yang ketiga yaitu jenis sapinya, kita pilih misalkan beberapa jenis sapi untuk peruntukan yang berbeda-beda. Misalkan kalau untuk sapi kurban aja boleh tuh misalkan sapi pegon atau sapi cross. Tapi kalau misalkan untuk pedaging yang lebih bagus biasanya itu dari sapi limosin kalau untuk digemukkan. Dan yang kelima yaitu adalah ilmu mengenai kesehatan sapi. Ini sangat penting karena sapi itu makhluk hidup yang bisa sakit juga dan bisa mati. Kalau misalkan kita tidak bisa maintain mulai dari pencegahannya hingga juga penanganannya ketika sapi sakit, nantinya ini akan bermasalah ya. Kita harus bisa mempersiapkan mulai dari ilmunya, kemudian juga obat-obatannya dan peralatan untuk menjaga kesehatan sapi. Terus kita juga tentu perlu bantuan profesional ya, misalkan mantri atau dokter hewan yang ada di sekitaran kandang kita untuk membantu ketika memang ada masalah yang tidak bisa kita tangani sendiri. Oke, jadi itu ada 5 ilmu ya, 5 ilmu yang sangat penting untuk dipersiapkan sebelum memulai peternakan sapi. Nah, ini bisa dapat dari mana ilmunya? Yang pertama, teman bisa berkunjung ya ke peternak-peternak senior, gitu kan. Silaturahim lah, sowan-sowan ke peternak yang udah pengalaman, nanti kita bisa sharing. Jadi itu mereka berharga sekali pengalamannya karena mungkin sudah bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun dalam menggeluti bidang tersebut. Yang kemudian yang kedua yaitu bisa juga belajar ya di tempat yang memang sudah berpengalaman. Yang ketiga juga teman-teman bisa mengikuti pelatihan diselenggarakan oleh praktisi yang memang sudah berpengalaman di bidang. Salah satunya Sobat Juragan bisa nih mengikuti pelatihan yang akan dilakukan oleh Kandang Juragan mengenai bisnis penggemukan sapi potong yang akan diadakan pada tanggal 25 Februari 2023. Nah, teman-teman di sana akan belajar apa aja? Yang pertama gitu, sharing bagaimana langkah awal nih memulai bisnis sapi. Kemudian ada juga tips dan trik mengenai peternakan sapi atau bisnis sapi dari saya dan rekan-rekan lainnya. Metode pembelajarannya juga tidak hanya duduk dan menerima materi, tapi juga nanti akan ada praktek langsung dan diskusi dengan para narasumber. Nah, setelah selesai pelatihan, teman-teman bisa magang di Kandang Juragan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Bisa juga memagangkan anak kandangnya di sini di Kandang Juragan. Pelatihan ini hanya terbatas untuk 10 orang saja ya teman-teman. Jadi ayo cepat-cepat daftar. Untuk info mengenai pelatihan dan pendaftaran silahkan hubungi admin kami di WA di bawah ini. Terima kasih atas perhatian Sobat Juragan semuanya. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Kandang Juragan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah. Ataupun juga teman-teman punya request konten boleh banget diminta ke tim Kandang Juragan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.